betul Wak. Gak lama kemudian terdengar lagi ada suara. Tapi bukan suara nangis. Suara ketawa Nan. Itu masuk di headset aku. Bayangkan. Ku copot lah headsetku langsung kan. Tapi waktu dicopot Nan, suaranya malah makin jelas. Makin jelas dari arah pintu keluar. FYI Wak, di ruangan kantornya si Rian ini, pintu masuk sama pintu keluar itu terpisah ya. Kedua pintu itu cuma bisa dibuka pakai kartu. Kalau mau masuk ya lewat pintu masuk harus ditapin. Kalau mau lewat ke pintu, mau keluar ke pintu keluar itu juga harus tap out juga. Nah suara ketawa ini datangnya dari pintu keluar. Itu astaga. Nggak salah denger aku ini, memang betul. Weh bentar. Apa jangan-jangan suara bip yang tadi gagal tapin sampai 3 kali itu tuh ulah si cewek ini ya. Kan satpam harusnya nggak datang jam-jam segitu. Terus tadi juga waktu aku buka pintu kayak ada hawa dingin yang masuk kan. Itu tuh sebenarnya cewek itu nggak yang lagi masuk. Nggak iya nih. Ini ngeganggu nih kayak gini nih. Nggak mau aku diganggu ya. Ini Wak, ini ya selama tadi aku bercerita, selama dia dengar kebimbangan apa segala macam, itu suara ketawa ceweknya masih terdengar Wak. Masih terdengar. Masih selama itu. Nah akhirnya di tengah rasa takutnya itu, aku takut setengah mati itu dia. Cuman aku ngeliatin, aku nggak takut gitu loh. Teriak aku di situ. Oh kau ya macam-macam kau ya, berisik kau tuh. Pergi gak ke sana? Sambil si Rian ini keluar, Wak, mau dilabrak ya hantu tuh. Ada aja kau ya. Terus pintu dibuka, waktu udah tap out. Dibentak lagi sama si Rian. Keluar gak kau? Wah kau kuntilanak, kurang kerjaan kau ya. Ini aku hitung sampai 5 ya. Kalau berani muncul, abis kau buat. 1. Keluar kau. 2. 3. Keluar nggak? 4. 5. Dah ya, nggak mau keluar kan kau? Kau jangan kau ganggu-ganggu aku lagi. Digituin sama si Rian Wak. Begitu selesai, aku tutup pintunya lagi Nan. Tentu di situ aku juga nggak tahu. Ini cewek ini yang ketawa tadi itu udah betulan pergi apa belum. Tapi di situ aku coba untuk, aku harus kelihatan berani. Jangan sampai dia tahu aku takutan ini. Kan katanya kalau hantu tuh tahu kita takut makin menjadi-jadi dia kan, makin diganggunya kita kan. Makanya sok-sok berani aku di situ. Aku nggak nunjukin kalau aslinya aku juga takut Nan. Balik aku. Kau kurang ajar kau memang ya. Balik lagi kerja aku lagi di situ. Bayangkan sama kau. Nah setelah dia denger ada gangguan dari suara cewek tadi, tentu aku jadi nggak fokus kerja kan Nan. Aku juga ngerasa was-was juga, takutnya nanti muncul lagi gangguan yang aneh-aneh nih. Tadi nengokin muka ke depan aku kan takut aku. Hilang semangat kerja aku. Nah, selang 5 menit kemudian tiba-tiba terdengar lagi suara pip dari pintu masuk. Ada yang mau masuk lagi tapi gagal lagi nih. Ya kan, di situ ini aku udah mau ngamuk lagi nah dia. Udahlah aku dibikin nggak fokus kayak gitu lagi dia. Ini kok berani-berani ya dia datang ke sini lagi gitu. Nggak betul nih. Nah di situ Rian nggak diam aja Wak. Dia langsung berlari ke arah pintu masuk, mau ditapinnya tuh pakai kartunya. Ini siapa di luar nih? Suatu di tap, dia buka pintu tuh kan. Ternyata satpam. Mas Rian sendirian Mas. Nah ngelihat Pak Satpam itu rupanya lega lah sih. Satpam mah. Iya Pak, sendirian saya. Lagi patroli Bapak. Tadi Bapak sempat kesini ya, tapi nggak bisa masuk ya, kata si Rian. Iya Mas, dari tadi gagal masuk terus. Makasih ya udah bantuin ngebukain pintu, katanya. Oh iya Pak, aman. Nah, setelah basa-basi singkat, Rian balik lagi nih kan, jalan juga masuk pula duduk ke meja kerjanya. Dan ternyata si Satpam ini juga ngikutin Rian Wak. Dia ikut duduk di samping Rian juga. Rian mah santai-santai aja ditemanin, malah senang lah gue kan sambil kerja gitu. Duduklah si Satpam nih. Nah terus nggak lama Satpamnya nanya, Mas Rian sendirian ya, kata dia kayak gitu. Nah tapi di situ aku udah ngebatin, ini ngapa kau tanya lagi? Kan tadi waktu di depan pintu dibilang, Mas Rian sendirian ya, kata ini ngapa kau tanya lagi? Ini Pak Satpam nih kehabisan topik buat basa-basi apa ini ya? Iya Pak, cuman sendiri aku. Sepi kan kalau malam-malam kayak gini. Emang Mas sudah berapa lama kerja di sini? Ini pertama kalinya kerja malam sendirian ya, kata dia, kata si Satpam. Belum sempat Rian ngejawab pertanyaan itu, Pak Satpam ini tiba-tiba berdiri. Terus dia tersenyum tanpa ekspresi, tersenyum datar tanpa ekspresi, pamlin. Dia bilang, ya udah, saya jalan dulu ya Mas, mau lanjut keliling lagi. Mas hati-hati ya di sini, katanya. Oh ya Pak, gitu, cuman ngangguk aja. Terus pergilah Satpam ini kan, Rian balik kerja lagi. Paling selang beberapa menit lagi lah tuh, nggak sampai 5 menit.
Rian tiba-tiba kepikiran. Bentar, bukannya tadi kartunya si satpam tuh lagi error ya? Kan nggak bisa tap-in dia kan, dia bilang. Ini kenapa dia nggak minta tolong aku buat bukain pintu keluar? Tadi aja waktu mau masuk harus aku dulu yang bukain pintunya. Kok sekarang waktu keluar aman-aman aja? Nah waktu dia mikirin keanehan ini, Rian tiba-tiba sadar ada hal lain yang jauh lebih janggal. Di mana? Kalian tahu apa? Rian sama si satpam tadi sebenarnya nggak saling kenal, Wak. Dan tadi itu adalah obrolan pertama aku, Nat. Aku nggak tahu siapa nama satpam itu dan kenapa si satpam ini bisa tahu namaku Rian. Aku nggak pakai hangtag, malam udah nggak usah pakai hangtag tuh. Waktu ngobrol itu pun aku nggak sempat kenalan, aku Rian, saya ini enggak. Aku juga nggak ngeh siapa nama dia di apa-apanya tuh enggak. Tapi kok dia bisa tahu itu Rian? Aduh merinding aku. Ya kan? Disitulah Nat, aku udah gak bisa positive thinking lagi. Aku yakin kali ini pasti bukan satpam, ini hantu. Dia ternampak wujudnya sama aku ya kan. Di situ merinding aku sebadan-badan, udah gak tahan lagi aku. Aku mutusin untuk keluar dari kantor saat itu juga. Rian mau turun ke lobby, Wak, biar bisa ketemu sama siapapun lah yang ada di lobby yang lagi lembur juga. Atau paling gak sama satpam yang ada di bawah tuh, aku pengen ketemu aja, mau ketemu orang. Dia udah kesal, Wak, karena diganggu terus sama si hantu di dalam kantornya itu. Nah dia keluar, di pintu keluar, dia tap out. Rian langsung berlari depan lift ya kan, dia tunggu. Kantor Rian ini kan ada di lantai 6, Wak. Jadi dia kan harus nunggu sampai liftnya ini naik dulu ke lantai 6 kan. Oh ternyata lantai itu memang dari lantai ground, dari LG. Terus naik. Dia merhatiin lah papan penanda lift itu mau naik ke lantai 6. Nah waktu lagi naik ini, Wak, nah kelihatan, Wak, kalau lift itu sempat berhenti lumayan lama di lantai 3. Dan baru lanjut lagi ke lantai 5, baru ke lantai 6. Nah di situ aku pikir ini pasti baru aja ada orang yang naik dari lantai 3. Entah ngapa dia mau naik ke atas dulu gitu. Mungkin ada kepentingan apa kayak gimana. Bisa jadi juga satpam ya kan. Tapi begitu itu pintu terbuka di lantai 6,